Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan apa itu prinsip dasar IPv4 dan IPv6, dasar TCP/IP, prinsip dasar routing server. Riset mengenai IP address. IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lain di dalam jaringan. IP adalah singkatan dari Internet Protocol. IP address memiliki dua jenis. Yang pertama ada IPv4. IPv4 menggunakan pengamatan 34 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, sehingga IPv4 dapat digunakan sampai maksimum 4.294.967.296 perangkat. Yang kedua ada IPv6. IPv6 menggunakan pengamatan 128 bit yang dibagi menjadi 8 oktet, sehingga IPv6 dapat digunakan sampai maksimum. Segini ya guys, susah dijelaskan. Analisis mengenai IP address. IP address juga dibagi menjadi beberapa, yakni IP publik, IP private, IP loopback, dan automatic private IP address. Yang pertama ada IP publik. IP ini biasanya digunakan oleh ISP atau penyedia jasa website seperti hosting atau yang lainnya, di mana mereka membutuhkan koneksi atau terhubung langsung ke jaringan internet. Yang kedua ada IP private. IP private merupakan pecahan kecil dari IP publik yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi atau sambungan internet ke pelanggannya. Yang ketiga ada IP loopback, yaitu IP yang digunakan komputer atau perangkat itu sendiri. Biasanya IP ini notasinya 127.0.0.1 atau lebih sering didengar dengan istilah localhost. Yang keempat ada IP automatic private IP address atau APIPA, yaitu IP yang terbentuk otomatis saat komputer kita tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP server. DHCP server ini didapat dari modem, router, dan server. Itu ada kelebihan dan kekurangan IPv4. Kelebihan IPv4. Yang pertama ada kesederhanaan, memiliki struktur yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Header IPv4 terdiri dari informasi yang penting untuk pengiriman data seperti alamat, IP, dan penerima, informasi konsor, dan checksum. Yang kedua ada kompatibilasi yang luas. IPv4 telah digunakan bertahun-tahun, hampir semua perangkat dan sistem operasi mendukung IPv4. Kompatibilasi yang luas di seluruh infrastruktur jaringan termasuk router, server, dan client. Selanjutnya ada kekurangan IP address. Kekurangan IPv4, keterbatasan alamat IP. Salah satu kelemahan IPv4 adalah jumlah IP yang terbatas dengan penggunaan alamat IP 32 bit. IPv4 hanya menyediakan 4,3 miliar alamat yang dapat digunakan. Yang kedua ada skala jaringan. Dalam jaringan yang sangat besar seperti infrastruktur internet saat ini, administrasi dan manajemen IPv4 menjadi rumit. Memetakan dan mengelola alamat IP, merencana subnetting, dan mengelola routing menjadi lebih kompleks saat jaringan tumbuh dalam ukuran dan kompleksitas. Dan ada kelebihan IPv6. Yang pertama ada lebih efektif. Internet protokol versi 6 ini tidak bergantung dengan network address translation atau NAT, membuat proses transfer data akan lebih cepat dibandingkan dengan IPv4. Yang kedua, lebih cepat. Internet protokol versi 6 mempunyai ukuran routing table yang lebih sedikit dibandingkan dengan IPv4, membuat proses routing akan lebih efektif dan tersusun rapi. Yang kedua, ada kelebihan IPv6. Yang ketiga, lebih aman. Internet protokol versi 6 sudah dibekali dengan enkripsi dasar, membuat proses pertukaran data yang lebih aman, lebih siap dalam menangkal serangan dari address resoluting protokol. Yang keempat ada konfigurasi mudah. IPv6 addressing memiliki konfigurasi IP address yang dapat berjalan otomatis, jadi lebih mudah dan juga praktis. Selanjutnya yang kelima ada bandwidth hemat. Internet protokol versi 6 sudah mendukung multicast, jadi dapat membuat penggunaan dari bandwidth jauh lebih hemat. Yang keenam ada cocok untuk mobile. Internet protokol versi 6 lebih cocok untuk mobile karena bisa lebih cepat dikarenakan koneksi yang tidak harus melewati NAT yang biasanya dapat memakan waktu yang lebih banyak. Selanjutnya ada kekurangan IPv6.
Yang pertama ada tren peralihan lambat. Kekurangan yang dimiliki oleh Internet Protocol versi 6 adalah meskipun sudah dikenakan dari tahun 1995, namun penggunaannya baru bisa mencapai 35% di dunia. Yang kedua ada kompatibilitas belum optimal. Sebagian besar perangkat yang dapat mengakses internet masih memakai IPv4. Terjadi karena dukungan infrastruktur dan juga jaringan versi 6 ini belum secara menyeluruh. Soalnya ada cara kerja IPv4 dan IPv6. Ketika perangkat terhubung ke dalam jaringan, maka perangkat meminta IP address dari ISP atau penyedia layanan internet maupun router jaringan lokal. Setelah mendapatkan IP address, lalu perangkat bisa mengirim dan menerima data menggunakan jaringan dari alamat tersebut. Data tersebut kemudian terbagi ke dalam paket-paket kecil dan tiap paket tersebut lengkap dengan alamat tujuan dan alamat sumber. Dengan kata lain, alamat IP dari perangkat pengiriman dan alamat IP dari perangkat penerima, router atau perangkat jaringan lain bertugas untuk mengarah paket data tersebut menggunakan tabel router. Dan ada juga riset mengenai TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang pertama ada komunikasi data, yaitu menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan media dengan tujuan untuk komunikasi data dan berbagai resource research. Riset tentang prinsip dasar tentang TCP/IP terdapat data dan sumber daya hardware. Sumber data adalah bertukar file. Kalau datanya berubah, bisa bertukar dengan file, foto, gambar, video, dan lain-lain. Ada juga analisis mengenai TCP/IP. Kelebihan TCP/IP yang pertama bersifat universal, digunakan di seluruh dunia. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, mudah dikonfigurasi. Yang keempat, fleksibel, dapat digunakan pada berbagai jenis koneksi jaringan. Yang kelima, ada dukungan besar, yang didukung oleh jumlah besar perangkat keras dan perangkat lunak. Ada juga kekurangan TCP/IP. Yang pertama, keamanan. Rentan terhadap serangan keamanan dengan mudah diretas. Yang kedua, keterbatasan ukuran paket. Yang ketiga, penggunaan bandwidth. Memerlukan banyak bandwidth untuk mengirim data sehingga dapat menjadi lambat pada jaringan yang sibuk. Yang terakhir, dapat merusak jaringan dan menyebabkan kerusakan pada perangkat yang terhubung. Cara kerja TCP/IP. Physical layer. Contoh physical layer atau hardware seperti interface, PC, LAN card, switch, router. Jika tidak ada physical layer, maka tidak bisa membuat sebuah jaringan physical layer. Meliputi perangkat device seperti kabel, radio, access point, dan lain-lain. Link layer berfungsi untuk menyambungkan dua komputer atau device yang sama. Network layer untuk menghubungkan satu jaringan lokal dengan jaringan lokal fisik yang lain. Layer transport yang berfungsi bertanggung jawab dengan data yang dikirimkan. Ada dua metode koneksi, yaitu koneksi Diskip TPR atau Transmission Control Protocol atau UDNUSER Datagram Protocol. Riset mengenai networking service. Server adalah sebuah terminal akhir yang mengordinasikan semua aktivitas yang terjadi pada sistem infrastruktur tersebut dalam dunia komputer. Server sejatinya merupakan salah satu varian komputer selain PC, desktop, workstation, notebook atau laptop, dan konsumer elektronik komputer. Fungsi server. Server bertugas mengenangani penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian data secara pusat, juga sebagai pusat aplikasi bersama serta pintu gerbang menuju internet atau gateway. Analisis mengenai networking service. 6 contoh server yang dan fungsinya. 1. Web server atau HTTPS server adalah server yang bertugas sebagai wadah atau dideksian pada sebuah konten tertentu. 2. Database server adalah server yang mengelola penyimpanan dan mendistribusikan berbagai data kompleks yang dihasilkan oleh berbagai sumber. 3. Application server merupakan server yang didedikasikan untuk menjalankan berbagai aplikasi terpusat yang digunakan secara bersama-sama. 4.
Strongest Server merupakan server yang dirancang untuk menyimpan berbagai data dalam jumlah besar. 5. File server merupakan server yang menyediakan berbagai file yang diperlukan oleh klien seperti driver, operating system, dan lain-lain untuk diinstalasikan pada masing-masing komputer. 6. Communication server berfungsi sebagai koordinator atau sistem jaringan telekomunikasi yang menangani aplikasi seperti suara, data, gambar, atau data yang diakses. Manfaat networking server. Manfaat networking server. Manfaat lain dari networking adalah kamu dengan mudah dapat berbagi pendapat dari orang lain. Semakin sering kamu membangun networking, maka skill komunikasi kamu akan meningkat seiring waktu. Kelebihan dan kekurangan networking server. Kelebihan networking server. 1. Memperburuk sinyal koneksivitas jika jarak antara dua komponen jauh, namun solusinya menggunakan router. 2. Sulit menambahkan terminal jika port sudah dipakai semua. Kekurangan server. Dapat menghubungkan dua perangkat dalam satu jaringan sehingga memudahkan komunikasi satu dan lainnya. 2. Akses dan sistem routing lebih cepat karena data dilayani dari berbagai kiri dan kanan server. Cara kerja networking server. Awalnya proses dimulai ketika klien mengajukan permintaan kepada server. Permintaan tersebut bisa berupa permintaan akses ke file, data, aplikasi, atau layanan tertentu. Untuk berkomunikasi dengan klien server menggunakan protokol komunikasi tertentu seperti HTTP menuju ke web server atau FTP atau file server. Protokol tersebut dapat menetapkan aturan komunikasi antara server dan klien. Ketika kalian memberikan request, server akan menerima dan memprosesnya. Mungkin saja ini melibatkan pengambilan data dari penyimpanan lokal atau juga mengakses sumber daya lain diperlukan untuk memenuhi pemerintahan. Sekian dari kami dari kelompok 11. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.